cinta itu justru membebaskan, tidak posesif. Yang ada di pikiranku hanya kebahagiaanmu saja, bukan yang lain. Karena dalam cinta, egoku musnah. Kalau kita mampu seperti ini dengan pasangan kita, ini pelajaran yang luar biasa untuk kita mencintai Tuhan. Masih berkutat di paradoks versus menarik ya, ngomongin paradoks sama versus itu tipis-tipis. Dan kalau kita bahas lebih sharp gitu, lebih tajam, ternyata ya kita bisa menelaah gitu. Nah, ini balik lagi sih Mas Faiz, cinta. Seru kalau ngomong cinta. Cinta posesif nih, di satu sisi ngomong cinta tapi juga jadi posesif nih gitu ya. Ya kembali ya ke pandangan umum sekali bahwa ketika mencintai, kamu harus sesuai dengan apa yang aku inginkan. Gimana Mas Faiz? Jadi cinta itu berorientasi keluar kepada yang dicintai, meskipun dimulai di dalam. Kalau posesif, dimulai dari luar, kita masukkan ke dalam. Oke. Jadi rutenya sebenarnya berkebalikan. Makanya ada orang bilang cinta itu tidak selalu harus memiliki. Memang tidak, karena rutenya berbeda. Bahwa dalam mencintai bisa memiliki, alhamdulillah. Tapi kalau tidak, memang ya rutenya beda, tidak masalah. Nah, apalagi kalau sudah jatuhnya posesif. Posesif itu kan ingin engkau hanya milikku saja, untukku saja, tidak boleh untuk yang lain-lain. Ini berlawanan juga dengan karakternya cinta. Cinta itu harusnya membebaskan, tidak membelenggu. Justru hadirnya cinta itu membuat kita bisa mengalahkan ego, bukan memanjakan ego. Dan itu lagi-lagi kebalikannya posesivitas. Jadi kalau ada yang bilang, ngapain cinta kalau tidak harus memiliki? Tidak harus begitu memang. Cinta tidak harus memiliki. Kita bisa mencintai tanpa memiliki. Dan bisa saja kita memiliki tapi tidak mencintai. Dan dua hal itu tidak bisa harus selalu jalan dan bareng. Jadi kalau sekedar kepemilikan, apalagi menikah, kalau ada istilah dalam bahasa Arab itu ya, mahabbah itu syai'un, nikah itu syai'un akhar. Cinta itu sesuatu, menikah sesuatu yang lain. Jadi tidak bisa disama-samakan. Bahkan saya membaca ada di beberapa peradaban, termasuk di Tiongkok kuno, itu cinta itu justru tidak boleh mendahului pernikahan. Kalau satu keluarga ngerti ini sudah pacaran dulu, itu malah dipisahkan, tidak mungkin dinikahkan. Cara pikirnya begini mereka, mungkin kita tidak cocok dengan itu, tapi cara mikirnya mereka begini. Cinta itu nafsu, sementara pernikahan itu institusi yang mulia. Kalau institusi yang mulia ini diwarnai sebelumnya dengan nafsu, itu nanti bisa mengacaukan tujuan berumah tangga. Cara pikirnya begitu. Jadi bisa mendegradasi nilai-nilai hidup berumah tangga. Nah, jadi ada yang cara pandangnya begini. Jadi maka apakah cinta harus memiliki? Cinta melawan posesivitas? Ya tidak harus juga. Jadi cinta itu justru membebaskan, tidak posesif. Bahwa berakhir dengan pernikahan, alhamdulillah kita bisa saling mendukung. Bahkan menikah pun bukan berarti kita saling memiliki, tapi saling bekerja sama, saling mendukung, bukan menghegemoni. Satu-satunya yang ada relasi saling memiliki itu relasi dagang. Balik lagi ya. Iya, bisnis. Orang bisnis itu aku beli apa, dapat apa, dengan modal apa. Kalau orang mencintai tidak mikir modal yang aku keluarkan berapa, apa aku untung apa tidak. Karena satu-satunya targetku adalah kebahagiaan yang dicintai. Oke. Nah, ini yang paradoks sih ya, merasa mencintai tapi dagang itu tipis banget sih Mas Faiz. Maksudnya ya kalau gini, kalau kamu nggak ngikutin apa yang aku mau, kamu nggak sayang dong sama aku, gitu loh Mas Faiz, misalnya gitu ya. Gimana tuh Mas? Ya, kalau ini memaksa tetap jenisnya dagang. Tetap ya? Boleh kok, nanti buahnya akhirnya kita menikah saling bersama, tidak masalah. Tapi ini bukan target utama. Target utamanya orang mencintai itu ya dalam rangka membahagiakan yang dicintai, apapun jalannya. Termasuk jika itu harus menikah. Termasuk pula jika itu pun harus berpisah. Jadi yang ada di pikiranku hanya kebahagiaanmu saja, bukan yang lain. Karena dalam cinta, egoku musnah. Cuma ini ya kalau bahasa
filsafat itu sangat berat nyampe di titik ini. Cuma saya ingin teman-teman belajar ini, kemudian arahkan ideal cinta yang banyak saya katakan itu ke Tuhan. Jadi nanti arahnya ke sana. Kalau kita mampu seperti ini dengan pasangan kita, ini pelajaran yang luar biasa untuk kita mencintai Tuhan. Makanya ada cerita itu ada seorang sufi namanya Syekh Abdurrahman Jami. Dia nulis cerita tentang Yusuf Zulaikha itu. Di bagian awal dia cerita, ada seorang anak muda menghadap seorang guru sufi. Dia ini minta dibaiat, wahai guru, saya ingin jadi sufi, ingin jadi wali saya. Saya dibaiat. Kata guru sufi ini, belum, kamu belum mampu, kamu pulang dulu, jatuh cinta dulu. Jadi terkenal banget ya. Kalau kamu belum jatuh cinta, kamu belum tahu rasanya mencintai. Ketika kamu tahu, batinmu lembut, kamu bisa mencintai. Itu maka jangan nanggung-nanggung kalau mencintai. Jangan berhenti di nafsu, jangan berhenti di posesivitas, jangan berhenti di untung rugi. Bahwa ada terminal itu yang dilalui mungkin manusiawi, tapi lanjutkan sampai ke titik murninya cinta. Kalau masih ada pamrih-pamrihnya sementara, ya dinikmati saja sambil semoga pelan-pelan pamrih ini bisa terkalahkan. Jadi saya tidak menyebut itu bukan cinta, tapi semoga berproses ke arah cinta yang lebih murni. Sama seperti hubungan kita dengan Allah kan begitu. Kita masih banyak berpamrih kan. Sholat, masih minta ini, minta itu. Ya Allah, saya sudah sholat duha, istiqomah ini. Katanya rezekinya lancar, saya tunggu kapan rezeki lancar. Iya, jadi ini relasi yang masih berpamrih. Tapi monggo lah, jalan saja, tidak apa-apa. Itu toh sudah rute semakin dekat dengan Allah. Tapi jangan berhenti di situ. Sama dengan cinta kita pada pasangan tadi, mungkin masih level dagang, masih level bisnis, tidak apa-apalah. Tapi jangan berhenti di situ, lanjutkan sampai titik paling murni. Ketika ego kita terkikis, kita tidak lagi minta ini, minta itu, tidak lagi mewajibkan ini, mewajibkan itu, saling pengertian. Yang sini ingin membahagiakan sana, yang sana juga ingin membahagiakan sini. Itu nanti yang kalau istilahnya Plato disebut soulmate. Jadi kita ini utuh ketika bersama, jiwa kita saling melengkapi. Oke, jadi ya menarik gitu ya. Meskipun kita anggap dan rasa bahwa mencintai itu adalah bisa ngatur dan sesuai dengan keinginan, memang mungkin ini kenyataan pahit bahwa itu hanyalah dagang. Dan itu memang harus diakui dan disadari gitu ya. Oke, makasih Mas Faiz, mudah-mudahan merubah atau menambah kesadaran perspektif kita antara cinta dan posesif. Kita akan bahas paradoks dan versus yang berikutnya.